Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan jangan lupa bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja tanpa berbasa-basi, inilah khasiat dari surat Al-Fatihah untuk obat, yakni obat sebagaimana yang akan kita bahas di video ini dan bagaimana cara penggunaannya. Namun sebelum lanjut sudi kiranya untuk menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Salam Abu Darbi. Beberapa sakit yang dapat disembuhkan dengan surat Al-Fatihah adalah sebagai berikut. Pertama, sihir. Adapun cara mengobati sihir dengan Al-Fatihah adalah dengan membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali atau lebih, disertai tiupan atau sentuhan pada bagian yang terasa sakit dengan tangan kanan. Lebih baik lagi jika ditambah dengan bacaan ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, serta jangan lupa bacakan sholawat Nabi sebanyak 3 kali. Kedua, kesurupan. Surat Al-Fatihah juga dapat menyembuhkan kesurupan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Khorijah bin As-Salt at-Tamimi, dari pamannya, bahwa ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu masuk Islam, kemudian kembali dari sisinya dan melewati sebuah kaum yang pada mereka terdapat orang gila yang diikat dengan sebuah besi. Keluarganya lalu berkata, telah sampai kabar kepada kami bahwa sahabat kalian ini datang dengan membawa kebaikan. Apakah kalian memiliki sesuatu yang dapat engkau gunakan untuk mengobati? Lalu aku meruqyahnya menggunakan surat Al-Fatihah, sehingga orang itu pun sembuh. Kemudian mereka memberiku 100 ekor kambing. Setelah itu aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan hal tersebut. Beliau lantas bertanya, apakah engkau hanya mengucapkan ini? Dalam riwayat lain disebutkan, apakah engkau mengucapkan selain hal ini? Maka aku menjawab, tidak. Beliau lalu bersabda, demi zat yang memanjangkan umurku, ambillah. Sungguh orang makan dengan ruqyah batil, sedangkan engkau makan dengan ruqyah yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Khorijah berkata, kemudian ia pamannya meruqyah orang itu menggunakan surat Al-Fatihah selama 3 hari, pagi dan sore. Setiap kali ia menyelesaikannya, maka ia mengumpulkan ludahnya, kemudian meludah, maka orang tersebut seolah-olah telah terbebas dari ikatan. Kemudian mereka memberinya sesuatu. Ketiga, mengobati sengatan binatang berbisa. Surat Al-Fatihah dapat digunakan sebagai sarana penyembuhan dari sengatan binatang berbisa. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan. Ketika mereka melewati salah satu perkampungan dari perkampungan Arab, orang-orang kampung tersebut tidak menerima mereka. Tatkala sikap mereka masih seperti itu, seorang pemimpin mereka terkena sengatan kalajengking. Lalu mereka pun berkata, apakah di antara kalian ada yang mempunyai obat, atau seorang bisa meruqyah? Lalu para sahabat Nabi pun berkata, sesungguhnya kalian tidak mau menerima kami, maka kami pun tidak akan melakukannya, sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami. Akhirnya mereka berjanji akan memberikan beberapa ekor kambing. Lalu seorang sahabat Nabi membaca Quran surat Al-Fatihah, dan mengumpulkan ludahnya seraya meludahkan kepadanya hingga laki-laki itu sembuh. Kemudian orang-orang kampung itu memberikan kepada para sahabat Nabi beberapa ekor kambing, namun para sahabat Nabi berkata, kita tidak akan mengambilnya hingga kita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang pemberian itu hingga membuat beliau tertawa. Beliau bersabda, tidak tahukah bahwa itu ruqyah? Ambillah pemberian itu dan berilah bagiannya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah semoga penjelasan singkat video ini dapat bermanfaat bagi kita semua tentang kelebihan surat Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Walluhul muwafiq wal hadi ila sabili rosyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh datang. Beda balik.